Kalian suka main game dan kalian suka show off RGB yang kalian punya? Ada salah satu headset yang mungkin bakalan cocok sama kalian. Dan perkenalkan, ini adalah Onikuma X25. Halo kembali lagi dengan saya, dan bisa kalian lihat yang akan saya bahas di video kali ini adalah sebuah headset gaming dari Onikuma dengan seri X25. Dan mungkin di sini saya kasih informasi sedikit ya, kalau di minggu ini, video kali ini sedikit refresh karena dari kemarin bahasnya tuh udah banyak banget headset dan headphone casual ya yang udah saya bahas di channel ini. Dan sebagai spoiler ke depan, kalau channel ini nanti di bulan Desember bakal banyak banget bahas headphone casual yang baru ya. Tapi untuk minggu akhir di November ini yang saya pengen bahas adalah sebuah gaming headset yang kayaknya udah lama channel ini gak bahas gaming headset lagi. Dan bisa kalian lihat tampilan yang Onikuma X25 punya ini sedikit merefresh pasar rasanya ya, karena nggak ada headset gaming yang bener-bener RGB-nya terpampang kayak gini. Jadi biar nggak lama-lama kita cek satu-satu aja. Mulai dari bagian boxnya sendiri yang super duper lebay gambarnya, langsung terlihat jelas terpampang gambar dari produknya. Ada logo Onikuma sebelah kanan atas dan X25 sebelah kiri, dan kita langsung dikasih tahu interface-nya. Di sini dia pakai USB sama jack audio 3.5. Di bagian kiri dan kanan hanya sekedar highlight kecil aja dan gambar produknya. Lalu di bagian belakang kalian hanya akan menemukan beberapa spek teknis kecil dalam berbagai macam bahasa saja. Dan apa yang kalian dapat di dalam boxnya? Sudah pasti satu unitnya, lalu ada converter jack audionya, buku manual, kartu garansi. Impresi pertama saya waktu nyobain si Onikuma X25 ini adalah RGB-nya yang awalnya saya kira gimmick ya, tadi sudah saya bilang, tapi ternyata ini beneran nyala semua. Mungkin saya contohkan pakai sulap editing saja. Nah, jadi kalau menyala kurang lebih seperti ini ya. Bisa kalian lihat bagiannya yang menyala itu di bagian earcup kiri, kanan, dan bagian atas, yang kayaknya yang atas ini cuma gel pemantul cahayanya aja ya. Jadi yang menyala itu hanya bagian earpad kiri dan kanan. Untuk bagian RGB-nya ini saya kasih tahu di awal ya, kalau kalian itu nggak bisa mengontrol bagaimana RGB-nya berjalan. Jadi dia akan otomatis rotasi ke berbagai warna yang seperlunya dia aja. Kalian nggak bisa mematikan kecuali kalian nggak colok bagian USB-nya. Jadi interface-nya ini ada di USB yang khusus untuk powernya si RGB-nya aja, dan jack audio yang ke split jadi dua untuk mikrofon sama headsetnya. Buat yang jack audio device kalian itu cuma satu, tenang, karena di dalam boxnya kalau kalian lihat tadi kita dapat converter bawaan. Sebenarnya bisa kalian pakai converter yang lain juga ya, nggak harus punya bawaan. Kalau misalnya kalian nggak suka sama yang bawaan kayak punya saya ini yang modelnya huruf Y ini, jadi lebih fleksibel kalau kalian mau pakai yang mana. Saya matikan lagi karena sepertinya tidak enak di mata kalau lama-lama dilihat ya. Oke, pertama yang akan saya kasih tahu ini adalah bagian suaranya, karena menurut saya bagian suaranya ini cukup bikin saya sedikit kagum dan shock awalnya, karena untuk sebuah headset gaming budget yang pernah saya cobain itu punya kualitas suara yang rata-rata itu kalau nggak yang bassnya kenceng ya mendem udah gitu aja. Tapi di sini beda, X25 menawarkan kualitas suara yang menurut saya cukup bagus. Pertama, saya coba main game mobile pakai si Onikuma X25 ini, menurut saya super duper asik. Suara bassnya kerasa nampol, panci, extend, bumi, pokoknya bener-bener bassnya itu menjadi bagian suara yang paling menonjol kalau kita main game ya. Di CODM pun kerasa banget suara granat, suara bazooka, ya pokoknya suara yang ledakan super duper lebay itu kerasa banget. Bagian suara-suara orang ngomong juga kerasa cukup jelas, terasa cukup naik, nggak kayak headset gaming budget lainnya yang pernah saya coba, karena menurut saya ini benar-benar udah cakep banget. Bagian treble-nya aja sih yang menurut saya sayangkan sedikit, karena waktu mencoba elemen yang suaranya itu membutuhkan treble yang tinggi, di sini kerasa kalau treble-nya itu kurang extend, tapi nggak kerasa tenggelam. Jadi model itu kayak
treble cuma netral aja gitu. Treble sama vokal tuh malah hampir kerasa sama. Tapi bagian bassnya ini bener-bener extend, kerasa banget. Dan tak lupa juga karena ini headset gaming, jadi saya harus cobain di game PC atau laptop atau desktop ya, apapun kalian sebut, pokoknya sing nggone komputer. Di sini saya coba main game kompetitif sejenak dan menurut saya bagian suaranya ini mirip-mirip sama waktu main CODM tadi ya. Bagian bass tetap kerasa extend, kerasa booming, kerasa punchy, suara ambience dari gamenya juga kerasa lebih jelas, suara tembakan juga tetap asik didengar gitu. Dan tak lupa bagian spasialnya yang menurut saya ini cakep banget. Walaupun dia cuma stereo ya, bukan surround sebenarnya. Bahkan di boxnya tidak ditulis ada fitur-fitur surround, cuma tulisan precise aja. Tapi menurut saya spasialnya ini udah cukup bagus untuk sebuah stereo gaming headset. Dan untuk bermain game kompetitif saya rasa ini udah cukup cakep. Tak lupa juga saya ada main game yang mungkin kayak Resident Evil 4 Remake ya, yang mungkin punya suara ambience yang cukup kerasa ya, background musiknya atau suara-suara yang Ganadonya lagi ngomong, zombie-zombinya tuh ngomong di belakang. Ayo, ya pokoknya suara-suara itu terdengar lebih apa ya? Imersif gitu, kerasa lebih mencekam. Bahkan suara yang geraji mesin gue ya, rasanya kayak ngomong-ngomong di belakang tuh bikin merinding gitu di belakang. Jadi untuk spasialnya sebenarnya udah bagus, dan suara-suara yang dihasilkan dalam gamenya itu juga kerasa bener-bener asik, bener-bener imersif ya. Pokoknya si X25 ini menawarkan bagian suara yang berbeda dengan headset gaming budget lainnya. Kalau yang headset gaming murah tuh biasanya kan mendem-mendem gitu ya. Nah di sini enggak, mungkin karakternya bisa dianggap lebih ke balance arah warm gitu ya, tapi nggak mendem. Ini suaranya bener-bener bright keluar dan sangat-sangat imersif. Oke, cukup untuk bagian yang saya rasakan waktu main game. Tapi apabila kalian memakai si X25 ini juga untuk mendengarkan musik, ya di sini sama-sama enaknya. Sama kayak yang tak jelasin di awal tadi ya, bener-bener bassnya itu kerasa punchy, kerasa boomy, kerasa extend, pokoknya asik banget. Bagian vokal di sini juga kerasa maju, dan bagusnya di sini bagian treble sedikit kerasa lebih kena waktu dengerin musik daripada waktu main game ya. Nggak tahu kenapa, tapi buat saya ini masih sangat-sangat cocok untuk berbagai macam genre ya. Terutama yang punya bagian drum yang cukup kencang, karena di sini suara drum bener-bener kerasa enak banget, kerasa nyentak banget di telinga, bener-bener extend gitu rasanya. Bahkan kadang-kadang di beberapa case musik, bagian drum itu kerasa seperti menusuk kayak bagian treble kalau dia di extend ke frekuensi yang cukup tinggi. Ini bener-bener bikin saya tuh cukup kaget ya. Bassnya bisa senampol itu soalnya. Nah, jadi itu adalah bagian yang menurut saya benar-benar jadi highlight dari si Onikuma X25 ini, suaranya. Sekarang kita coba cek bagian-bagian lainnya yang bisa kita lihat langsung aja. Bagian desain di sini kerasa cukup lebay memang. Headset gaming di range budget seperti ini tuh memang memberikan desain yang kebanyakan seperti ini juga sih. Bagian headbandnya ini juga kayak semacam ya melingkar aja di atas, dan bagian extendernya ini yang udah pakai kulit sintetis juga, yang di bagian atasnya kerasa dipegang cukup mulus, dan di bawahnya ini kerasa kalau kita tekan ada bagian tekstur kabel yang kerasa mengitari si headbandnya ini. Untuk bagian extender sampingnya juga yang dibikin otomatis ini juga udah cukup panjang, walaupun kualitas plastik dalamnya emang kerasa sedikit kurang bagus, tapi menurut saya masih di taraf yang cukup aman. Di bagian ear cup-nya, kiri dan kanan yang bagian luar hanya ada logonya si Onikuma dan polos, karena emang dia khusus untuk menyalanya si lampu RGB tadi. Jadi benar-benar full, dia dibikin kalau mati itu nggak kelihatan apa-apa, langsung waktu dinyalain RGB-nya, boom, keluar semua. Dan ada bagian tekstur yang waktu dipegang di bagian ear cup-nya ini kerasa cukup soft, cukup enak di tangan gitu. Tak lupa juga kita cek bagian earpad-nya yang menurut saya ini udah cukup bagus dan nyaman. Udah cukup empuk, bagian fabriknya enak waktu nyentuh kulit kita. Tapi sayangnya bagian lubangnya sedikit lebih kecil, jadi kalau daun telinga kalian agak besar, mungkin akan nggak masuk semua gitu di bagian earpad-nya ini. Jadi sayangnya begitu aja sih. Di sini saya punya catatannya, kalau earpad yang pakai fabric ini biasanya memberikan tingkat kebocoran suara yang lumayan kenceng. Jadi waktu saya tes emang di volume yang 80% sampai 100%, itu kerasa banget di sebelah kita itu bocornya hampir lumayan kenceng.
Dan untuk build quality-nya mungkin bisa kalian lihat sendiri, saya udah stretching sejauh mungkin, sekencang mungkin, dan menurut saya ini benar-benar build quality yang cukup bagus sih. Gak ada perasaan yang bikin saya khawatir ada yang patah, dan ya build quality yang cakep banget. Dan untuk kenyamanan di kepala, waktu saya pakai ini clamping force-nya emang nggak terlalu kerasa menekan ya. Cukup sedikit ada rasa loose karena memang bagian earcupnya nggak bisa kita set, nggak ada artikulasi lain. Tapi waktu digeleng-geleng bagian kepala, ini cukup bisa menahan posisi waktu di kepala kita, walaupun emang saya rasa masih ada kegeser-kegesernya dikit. Dan tak lupa juga kalau kalian mau headrest pakai headset ini, ya menurut saya sangat tidak enak sih. Kerasa mengkekang banget di leher, walaupun bagian-bagian yang menyentuh kulit kita ini kerasa cukup soft, kerasa cukup lembut, tapi tetap ya, rasa terkekangnya nggak hilang. Dengan desain yang seperti ini, si Onikuma X25 ini punya bobot sekitar 258 gram. Yang menurut saya itu cukup berat ya, walaupun di kepala emang nggak terlalu kerasa seperti 258 gram, tapi kenyataannya seperti itu. Untuk kabelnya sendiri, dia punya panjang 2 meter, yang dimana di tengah-tengahnya udah ada inline control yang khusus untuk mengatur volume dari headsetnya atau untuk menge-mute mic-nya. Dan untuk kualitas mikrofonnya mungkin kalian nilai sendiri aja. Dan ini adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofonnya si Onikuma X25. Yang menurut saya kualitas suaranya ini udah cukup bagus ya. Tapi ada sedikit suara mendesis yang kayaknya sedikit mengganggu kalau lagi ngobrol. Walaupun sebenarnya suara yang lain itu juga udah cakep ya. Tapi beberapa teman kalian mungkin yang diajak ngobrol kalau kalian pakai headset satu ini, mungkin bagian mendesisnya itu sedikit kerasa mengganggu. Dan seperti biasa, di sebelah kiri saya ada suara AC yang cukup kenceng, dan kalau misalnya kalian tidak dengar, berarti pengurangan kebisingan dari mikrofonnya udah cukup bagus. Dan juga di sini saya ada catatan untuk mikrofonnya ya, jadi kalian nggak bisa ngeset mikrofonnya ke arah-arah lain selain apa yang udah ada di sini aja. Jadi bagian artikulasi mikrofonnya cuma bisa memutar di bagian earcup yang sini aja, dan dia nggak bisa di detachable atau di flip kemana-mana. Jadi dia cuma stay di situ aja. Dan pertama kalian harus tahu dulu harganya ini saya dapat di angka 260-an ribu. Jadi range harga yang ada di pasaran harusnya sekitar 250-an ribu sampai 260-an ribu. Tapi di sini saya catatkan sedikit, kadang di official store harga dari Onikuma X25 ini sedikit ngaco ke 590.000, yang entah saya nggak tahu itu emang harga aslinya atau tidak, karena saya emang dapat di harga 260.000, dan kalau memang harga aslinya 260.000 ya ini sangat-sangat cakep sih. Tapi kalau ini harganya 590.000, value headset ini jadi kerasa B aja. Nggak ada yang spesial kecuali bagian RGB-nya. Tapi saya sarankan kalau misalnya emang kalian mau ambil ini, mending kalian tunggu harganya sampai di angka 200 ribuan aja. Jangan beli headset ini di harga 500 ribuan lebih. Jadi perlu diperhatikan untuk range harga kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk harga yang saya kasih tahu tadi, value dari headset gaming satu ini sebenarnya cukup wow, cukup bagus, cukup cakep. Kenapa? Karena headset gaming yang ranah budget seperti ini itu kebanyakan menawarkan hal yang nggak ada di Onikuma X25 ini. Mungkin bagian RGB ya pasti ada kayaknya, malah harus diutamakan gitu biasanya sama brand. Tapi beda sama si Onikuma X25 ini yang bener-bener sekalian langsung ngasih RGB hampir semua bagian dari headsetnya. Dan tak lupa juga bagian suara tadi yang saya jelaskan di awal, yang menurut saya ini punya karakter yang cakep banget. Bener-bener refresh di ranah headset gaming budget. Untuk build quality mungkin standar ya, karena kebanyakan juga punya build quality yang sama. Dan bagian kenyamanan yang mungkin sedikit lebih upgrade di Onikuma X25 ini, karena ya dari bahannya aja dia udah pakai fabric. Nah, jadi dari beberapa poin yang saya jelaskan tadi, mulai dari bagusnya atau kurangnya, saya mungkin akan gambarkan orang-orang yang akan cocok sama si Onikuma X25 ini. Yang pertama jelas pasti orang yang suka live stream atau yang suka live main game, entah itu di YouTube, Facebook, apapun ya, pokoknya yang buat nge-live. Dan kalian suka show off sama setup RGB, mungkin si X25 ini bisa mensupport kalian dan memberikan kesan yang cukup meriah karena RGB-nya benar-benar hampir di seluruh bagian headsetnya.
Tapi kalau kalian nggak suka sama RGB yang kayak gini ya nggak apa-apa, kalian kan tetap bisa mematikan tanpa harus mencolokkan kabel USB, karena power USB-nya ini cuma buat nyalakan RGB-nya aja. Bagian-bagian suara tadi yang menurut saya cukup cakep itu bakalan cocok loh sama kebanyakan orang. Jadi tinggal suka-suka kalian suka desainnya seperti ini atau tidak. Karena buat saya ini suaranya cukup cakep. Dan juga punya mikrofon yang menurut saya sangat enak untuk dipakai berkomunikasi. Mungkin buat kalian yang main GTA Roleplay, nah mikrofonnya ini cocok buat ngobrol di situ. Oke, sekian pembahasan saya soal Onikuma X25. Oh, coba lali di like, gak di like. Ora apa-apa. Matur suwun. Berani sekali Onikuma ini bikin desainnya. Sangat-sangat lebay.